Pendidikan dan latihan dasar Mapela adalah salah satu proses di mana kita membentuk karakter dari tiap personil. Nah, di mana untuk membentuk karakter ini ada soft skill dan hard skill. Dan soft skill ini lebih kepada manajerial, membuat konsep. Sedangkan hard skill ini lebih kepada bagaimana teknis pelaksanaan yang kita lakukan di lapangan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai hasil akhirnya akan seperti apa. Dalam pendidikan dan latihan dasar ini ada materi yang kita berikan, yaitu materi survival. Di sini kita melatih mereka agar mempunyai karakter yang disiplin dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam materi survival ini kita ada materi yang disebut dengan botani dan zoologi, di mana botani ini kita memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, dan juga zoologi, di mana zoologi ini berarti kita memanfaatkan hewan serangga yang ada di hutan. Polanya sendiri kalau khususnya untuk ular itu kita biasanya menggunakan satu jengkal dari kepala ke arah badan. Nah, gunanya itu untuk menghindari bakteri-bakteri yang terkandung di dalam mulut ular tersebut. Nah, untuk proses pengelolaannya, setelah dipotong kepalanya, dikupas kulitnya, setelah itu bisa dikelola dengan cara memasak secara langsung, yaitu dibakar atau menggunakan alat-alat yang kita miliki. Jadi dari sini, gitu. Dari kepala, terus. Ular sanca ini beritanya sangat kuat. Sanca batik ini adalah salah satu ular yang tersebar luas di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oke, kita taruh kembali lagi. Jangan sampai penyakit ini. Untuk botani sendiri berarti itu lebih kepada memanfaatkan dedaunan pohon maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Untuk itu juga kita lebih memanfaatkan daun pohon itu sebagai tempat perlindungan kita, atau kita ada juga materi yang disebut dengan bivak honai atau bivak individu, di mana bivak honai ini dibuat secara berkelompok dan memakan waktu yang cukup panjang. Dan dari bivak honai ini juga bisa ditempati lebih dari 10 sampai 15 orang. Jadi dari 10 sampai 15 orang ini yang ditempatkan dalam kelompok untuk membangun bivak honai tersebut. Menunggu matahari terbit di musim hujan, mendung menjadi teman, ada juga keindahannya, butir embun yang ada.
menghargai, mensyukuri kehidupan, menghargai orang tua, dan tidak lupa akan kebesaran Tuhan. Karena kalian masih diberi kehidupan sampai sekarang. Berlatih dan terus berlatih. Dan tidak ada orang yang terlatih. Kalian harus bisa menghargai kehidupan kalian. Adapun bivak individu yang dibuat, yaitu bivak individu ini berarti lebih kepada personal. Nanti bagaimana dia mengumpulkan tiap bahan, dia merencanakan bagaimana akan dibuat, medannya seperti apa, itu nanti akan dilakukan oleh masing-masing personil. Nah, di mana tujuannya lebih kepada kemandirian mereka yang akan lebih diasah gitu, untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dalam hutan. Membuat api sendiri, agar karena api ini penting pada saat kita melakukan survival, karena api ini akan menjauhkan kita dari hewan-hewan yang lain dan juga akan menjadi bantuan untuk kita mengelola makanan untuk kita konsumsi. Pada saat kita melakukan survival ini, tiap bahan makanan itu kita harus mencari sendiri. Bahan makanan ini tidak bisa dikonsumsi berbagai macam tumbuhan yang ada, tapi harus dipilih karena ada bahan makanan yang beracun dan bahan makanan yang tidak beracun. Ada pula bahan makanan yang bisa langsung dikonsumsi dan harus diproses atau dikelola dulu sebelum dikonsumsi. Menempa diri, berlatih, dan berpetualang adalah 3 kalimat yang menggambarkan hampir keseluruhan daripada latihan kita sendiri, itu dari Mapela.